Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Batu Rahman, NIM A1D0230110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang pertama. Saat kita daftar sini, kemudian namanya Adrian, kemudian di sini Adrian underscore gmail.com. Untuk kata sandinya kita buat daftar. Nah, kemudian kita login. Nah, ketika udah masuk, kita masuk ke dalam halaman buku. Di mana halaman buku? Ada halaman buku, kategori, rak, anggota, peminjaman. Nah, misalnya kita awali dulu, kita tambah buku. Misalnya judul. Nah, yang pertama kita tambahin rak dulu. Misalkan kode raknya G002. Lokasinya gedung B. Kemudian kita misalkan kita mau ngedit juga bisa, kita ubah di sini gedung C, otomatis kita berubah, kemudian kita tambah kategori. Kemudian ketika tambah kategori kita ditambahkan misalkan kategorinya pecah belah, kita simpan. Nah, di sini otomatis disimpan pecah belah. Kemudian kalau misal kita edit apa aja dua, kemudian kita update, otomatis kita update. Kemudian untuk buku, kita bisa nambahin buku di mana judul misalnya aku seorang programmer, nulisnya Abdillah. Kemudian tahun terbitnya 2019. Dan pilih kategori apa aja dua, kemudian pilih rak G002, kemudian simpan, otomatis kita simpan. Kemudian kita misal kita mau edit juga kita bisa 2006 update. Nah, kemudian ketika sudah kita nambahin anggota baru, misalkan namanya Abdillah Senja, dia NIM-nya kita inputin, dan alamatnya Jalan Geraha, nomor HP-nya kita inputin, kemudian kita simpan, otomatis kita upload nama Abdillah Senja. Kemudian kita misalkan peminjaman, tambah peminjaman, pilih buku, lalu seorang programmer, kemudian akun Abdillah Senja, kemudian 2206 2025, kemudian kita 2306 2025 juga bisa. Nah, di sini misalkan kita dipinjam, kemudian kita tambahin buku lagi nih, namanya judul aku harus sukses. Misalkan terus penulisnya nama saya, kemudian 2026, pilih kategorinya apa aja, pilih raknya G002 misalnya, terus kita simpan, terus kita tambahin lagi judul aku seorang pahlawan, dan penulisnya Amar, kemudian tahun terbitnya 2025, pilih kategori apa aja, pilih rak juga G002, kemudian kita simpan, otomatis kita, nah, ketika bedanya apa, ketika peminjaman kita timbang nih, aku sampah lawan, pilih anggotanya saya, kemudian 2206 2025, kemudian 2306 2025, kemudian kita simpan, otomatis kita simpan buku. Nah, ketika tabung pinjaman yang ketiga, kita nambah buku, kemudian nambah ini, kemudian kita ini, terus kemudian kita masukin tanggal kembali, otomatis ketika kita simpan bisa, karena kita masih menambahkan ini. Ketika edit pun kita juga bisa. Nah, kemudian untuk hapusnya kita coba, kenapa anggota kita baru yang ketiga, coba kita misalkan tabung pinjaman dengan anggota yang sama 3 kalinya, kemudian kita otomatis baru maksimal 3 peminjaman per bulan telah tercapai. Oke, mungkin gitu aja. Untuk mungkin kita untuk fitur editnya di sini ada dipinjam, kemudian ada dikembalikan. Ketika dikembalikan, kita otomatis bisa pinjam lagi. Dan di sini ada fitur pinjaman anggota, kategori buku, dan logout. Nah, mungkin kita langsung ke file codingan ya. Oke, mungkin di sini yang pertama, mungkin kalau dari aku ngejelasin, mungkin kalau di sini database menggunakan database SQLite, jadi kita nggak perlu menggunakan MySQL ataupun apa. Di sini ada database dari Bookus, kemudian di sini ada kategoris, terus di sini kemudian ada pinjaman, kemudian di sini ada anggotas, kemudian di sini ada racks, dan di sini ada users. Nah, database migration itu udah kita buat dari database yang ada di soal untuk ketentuannya, dan di sini ada controllers, di mana controllers di sini ada index, create, store, edit, update, dan destroy. Nah, untuk index itu untuk tampilan awalnya, untuk create untuk membuat, store untuk kayak ibaratnya kita create terlebih dahulu, kemudian ada store, kemudian ada edit, untuk update untuk parameter ketika kita ngejalanin edit bakalan munculin data apa aja. Kemudian di sini ada destroy untuk menghapus. Di sini juga ada out control, ketika jika login berhasil dia maka akan masuk ke dalam Bookus. Kemudian di sini ada password valid sebagai login, di sini ada show login, kemudian di sini ada show register, dan kemudian ada yang lain-lainnya, actions logout juga. Kemudian kita ada Bookus controller, di mana Bookus controller di sini ada index, create, store, show, dan edit, kemudian update serta destroy. Di sini ada kategoris controller juga, di mana di sini ada index, kemudian cost kategoris awal, kategori as, view, renders akan mengarah ke kategoris index.
Kemudian di sini ada create, di mana dia akan mengarah ke kategori script, dia akan mau jalanin rutes yang bernama kategori script. Kemudian di sini ada store nama kategori. Nah, di sini untuk store tuh request only, dia akan nama kategori. Kemudian di sini ada kategori create, di mana dia ketika create gagal, dia akan gagal menyimpan kategori. Kemudian di sini ada edit juga, di mana kategori edit di sini akan menjalankan kategori edit. Nah, untuk update juga dia sama, dia akan melihat dulu data request only-nya, kemudian dia lihat nama kategori, kemudian di sini ada destroy, di mana ketika itu dia akan menyalakan perintah kategori delete. Ketika dia gagal, dia akan mengatakan gagal hapus istilah kategori. Kemudian di sini ada peminjaman controller, di mana dia ada index, create, store, edit, dan update serta destroy. Di sini Trax juga sama, index, create, store, edit, update, dan destroy. Untuk yang selanjutnya, untuk middleware-nya, ini hanya sebagai itu saja. Untuk anggota, di sini model anggota yang tertera adalah base model. Kemudian dia akan declare create a team. Kemudian di sini ada kolom 6 string, name string, alamat string, nomor HP string, ID number. Untuk hash mininya dia akan ke peminjaman. Kemudian di sana buku, di mana buku di sini ada buku extend model, di mana ID number, judulnya string, penulisnya string, tahun terbitnya string, kategori ID-nya number, rek ID-nya number. Untuk foreign key balance to-nya adalah kategori ID, dan untuk balance to foreign key untuk rek adalah rek ID. Dan di sini ada kategori, di mana kategori itu berisi ID number, kemudian ada nama kategori, string, dan di sini ada asma ini untuk buku, yaitu declare buku, size money, type of buku. Untuk kemudian ada pinjaman TS, di mana kolom name, kolom ID is primary adalah ID number, kemudian ada kolom name buku ID, buku ID number, kemudian ada anggota ID number, tanggal pinjam string, tanggal kembali string, untuk declare status dipinjam atau dikembalikan. Untuk foreign key buku ID, atau untuk foreign key-nya lagi ada anggota ID untuk bagian anggota, dan untuk balance to buku adalah foreign key adalah buku ID. Kemudian di sini ada rak untuk class rak extend base model, di mana ID-nya adalah number, kode raknya adalah string, di mana lokasinya adalah string, dan kemudian ada asmaninya adalah buku, kemudian declare buku. Untuk user mungkin is primary ID-nya number, full name-nya string, emailnya string, declare password string juga, static as password. Ini untuk mengidentifikasi passwordnya juga. Mungkin kita langsung lanjut ke dalam di mana sih kenapa model itu dibuat untuk model itu untuk membuat menyamakan apa sih namanya database-nya gitu loh. Misalnya 6 di situ adalah string, di situ juga ada harus string, dan untuk namanya juga harus sama. Mungkin di sini ada resource, kemudian ada CSS APCS. Di sini mungkin nggak ada apa-apa. Kemudian di sini ada PPHJS, kemudian ada view, di mana view itu ada anggota, out, bungkus. Kemudian ada komponen layout, di mana komponen layout itu sebagai komponen yang utama untuk mengextend komponen-komponen yang lain. Kemudian ada kategoris, kemudian ada page untuk peminjaman, dan ada peminjaman, dan ada rex. Mungkin di sini yang pertama aku coba ngejalin pertama login. Nah, ini untuk tampilan login itu tampilan awal. Di sini hanya HTTP biasa. Begitu pula juga register, ini adalah HTTP biasa. Kemudian untuk bungkus, dia extend komponen-komponen layout app, yang dimana layout komponen layout untuk aplikasi Ajoin tersendiri itu menggunakan komponen layout nama filenya gitu loh. Jadi misal di sini ada slot main, form, di sini ada form biasa, di mana chef-nya sebagai token, name-nya, kemudian type-nya hidden, metodenya adalah post. Begitu juga form label biasanya sebagai label biasa ya di dalam HTML juga biasa. Kemudian ada label rak, dan kemudian ada untuk menambahkan batal atau sukses untuk tombol simpan. Kemudian dia juga hampir sama kayak tombol create, di mana dan sama, bedanya hanya di form method action route bungkus update, hanya beda di situ saja. Dan untuk tombol kategorinya juga hampir sama semua. Untuk kembali juga sama, bedanya hanya di sini adalah tombol update bukan simpan. Kemudian di sini ada index, di mana index terdiri dari komponen layout yang sama, yang terdiri dari mungkin HTML biasa, dan ini di sini untuk tombol search-nya, di mana search ini ketika judul ataupun nama, dia bakal nge-extend judul atau nama itu saja gitu. Jadi ini ada tabelnya, kemudian di bodinya, dan kita mungkin masuk ke dalam komponen yang pertama, yaitu komponen layout. Itu menggunakan tampilan HTML biasa, kemudian ada bootstrap-nya, bootstrap CDN-nya. Untuk create-nya juga hampir sama, ini komponen biasa saja. Untuk layout-nya juga menggunakan komponen layout. Kemudian sini edit kategori juga hampir sama semua dengan create. Kemudian di index ini hampir sama semua codingannya dengan yang lain, bedanya hanya ini mengarah ke router mana, ini mengarah ke router kemana saja, gitu aja sih. Kemudian di sini ada peminjaman create. Peminjaman create juga hampir sama, di sini cuma hanya komponen layout, kemudian tambah peminjaman. Untuk form yang hampir sama, dia hanya mengarah pada peminjaman store, kemudian metode juga sama. Beda di sini ada hampir sama semuanya menggunakan label ataupun yang lainnya juga. Kemudian edit di sini juga hampir sama dengan create-nya. Bedanya di sini hanya menggunakan update dan mengarah ke update. Dan di sini index juga di sini hampir sama, bedanya hanya dia menampilkan sebuah tabel, kemudian ada tombol aksinya, di mana edit dan dia saja dia akan melihat name metodenya apa aja, kemudian tipenya apa aja, value-nya apa aja. Dia akan mengarah ke peminjaman destroy untuk hapus, dan untuk edit dia akan menjalankan peminjaman edit. Dan di sini ada create untuk Rax, di mana ini hampir sama dengan yang lainnya juga. Di sini ada komponen layout, di mana komponen layout tersebut ya berisi hampir sama semua. Kemudian ada edit yang hampir sama dengan komponen create-nya juga. Kemudian di sini ada index hampir sama semua dengan komponen yang lain. Kemudian kita langsung masuk sih ke dalam routernya gimana sih. Nah, pertama routernya itu dia akan menjalankan login.
login login, kemudian post login, mana login, kemudian dia get akan ambil register, post dia akan register, kemudian post logout dia akan menampilkan logout, kemudian create. Apa sih kenapa kita ketika ngejalanin program itu dia akan masuk ke login? Nah, di sini dia akan menjalankan, dia langsung masuk ke dalam halaman login. Ketika kita salah ubah login jadi Bukus, dan dia akan masuk ke halaman Bukus. Untuk yang kategori di sini ada root kategori, script, store, edit, update, dan delete. Sama dengan router get-nya di sini juga menggunakan create, control saya di sini menggunakan store, ada create, index, edit, update, dan destroy, sama semuanya di sini, hampir sama semuanya. Di sini view juga nggak ada apa-apa, untuk env-nya juga nggak ada apa-apa. Dan di sini ketika menggunakan package JSON yang keberapa, untuk view-nya di sini menggunakan 6.20, join yang menggunakan join versi 6. Mungkin kalau dari saya sih cukup penjelasan dari perpustakaan saat file join-nya. Mungkin kita langsung lanjut ke dalam file yang lain. Nah, sistem manajemen perpustakaan. Mungkin di sini kita langsung lanjut ke dalam file Laravel-nya, di mana Laravel ini terdiri dari sistem manajemen perpustakaan, di mana ada login dan register. Misal kita login, yang pertama kita misalkan register dulu ya. Oke, namanya misalnya kita Ramadan, maka kita ganti Abang Gojek aja, emailnya abang_gmail.com. Kemudian passwordnya kita ngutangin ini, register, ini filenya bang. Nah, berarti email nggak boleh abang gitu. Bos, kita harus nggak boleh, berarti masih nggak boleh. Login aja terus. Oh iya, harus kata sandinya itu 8 minimal. Ketika udah akunnya udah dibuat, kita masukkan ke abang Gojek underscore kemal. Kemudian kita login. Nah, untuk tampilannya sih seperti biasa aja. Di sini ada halaman buku, kemudian misalkan saya udah coba buat seperti ini. Kemudian di sini ada kategori, kita bisa nambahin buku, rak segala macam. Kemudian kita bisa lihat peminjaman. Ketika peminjamannya udah 3 kali, misalkan kita tambah peminjaman. Kemudian di sini langsung pilih anggota, kemudian pilih buku, ini berputar, kemudian di sana ada 2/2006 2025, kemudian tanggal kembalinya 23/06/2025. Ya mungkin kalau dari saya sih di sini loginnya ini udah otomatis ya, jadi semua user tuh masuk ke sini gitu loh. Mau dia anggota baru ataupun apa ya, dia pasti ketika dia mau nambahin ya semua user ada di sini gitu loh. Mungkin itu sih. Di sini juga ada, kemudian di sini rak, buku, semuanya udah ada. Kemudian ketika misalkan kita nama ganti D, otomatis di sini akan munculkan AD saja. Kemudian di sini ada halaman dashboardnya, kategori rak, hampir semuanya sama. Kita bisa ngedit, delete ataupun segala macam. Untuk peminjamannya juga kita total buku yang sedang dipinjam juga kita tahu segala macam. Mungkin kalau dari saya demo aplikasinya seperti itu aja. Mungkin kita bisa ngedit juga, misalkan kita jangan kita pinjam bukunya ganti dulu ikan pemancingan, kita update. Kita juga bisa nge-update ikan dimancingkan segala macam. Di sini hampir sama semuanya. Kemudian kita langsung ke dalam file codingannya. Kemudian di sini ada mungkin codingannya hampir mirip semuanya. Kita menggunakan model anggota PHP, kemudian buku PHP. Di sini ada kategori peminjaman, rak, dan user. Kemudian database-nya juga hampir sama. Di sini ada user, kemudian ada uh, ini ada bawaan, kemudian ada bukus, rak, kategoris, anggota, kategoris ini tambahan. Kemudian ada peminjaman, kemudian ada peminjaman status, ini adalah tambahan. Kemudian ini ada bukus juga untuk tambahan juga stoknya. Kemudian kita di sini ada background-nya juga. Kemudian di sini ada indeks PHP-nya. Untuk konfirmasinya passwordnya juga sama. Kemudian di sini ada komponen layout, kemudian ada di sini ada layout app blade, quest blade, navigation blade, di file yang ada anggota, buku, kategori, peminjaman, rak, profile, ada routes juga di mana ada PHP dan yang lain-lain juga. Dan di sini juga sama kita menggunakan database SQLite. Yang pertama kita ada anggota PHP, kita ngejelasin dari di file-nya dulu. Kita ngejelasin dari anggotanya dulu, di mana kita protected name, alamat, nomor HP, kemudian di sini ada public function peminjaman. Asmani adalah peminjaman. Untuk apa model buku, di sini ada mengaktifkan fitur factory untuk model ini, kemudian daftar atribut yang boleh di sini, kemudian di sini ada relasi buku, kemudian relasi buku disimpan, kemudian ada relasi satu buku bisa memiliki banyak peminjaman gitu. Kemudian di sini ada kategori PHP, di sini ada
boleh, yang ada adalah nama kategori, deskripsi, dan ini ada public function, buku status business money adalah. Kemudian di sini ada peminjaman PAT, tanggal pinjam, tanggal kembali juga ada, buku ID, tanggal pinjam, tanggal kembali, public function buku, public function anggota, kemudian ada rak PHP, di sini ada kode rak dan lokasi, kemudian ada user PHP juga, name AML, dan di sini kita langsung lanjut ke uh, liviernya. Mungkin liviernya kita ada anggota create, di sini ada create, rulesnya, anggota create function simpan, kemudian ada public function render, kemudian ada anggota edit, di sini ada public anggota ID apa aja, kemudian public function mount, public function update, segala macam. Public function render juga ada. Untuk index juga sama, ada public function updating, delete, kemudian ada render juga. Untuk buku juga hampir sama semuanya, kayak anggota, ada buku edit, mount, update, kemudian ada render juga di sini. Buku index juga di sini hampir sama semua, ada semuanya. Kategori juga di sini ada create, kategori, edit, kemudian kategori indeks, hampir semuanya sama. Bedanya hanya ketika dia ngejalanin create, dia akan masuk ke dalam kategori create. Ketika dia ngejalanin edit, dia akan masuk ke dalam function edit gitu loh. Kayak oh ini kelas kategori, dia akan menjalankan kategori indeks, dia akan menjalankan kategori indeks gitu loh. Ketika dia pinjaman pun, ketika dia akan masuk create, dia akan menjalankan public function simpan, kemudian ada public function render, dia akan menjalankan gitu. Kemudian ketika dia mau masuk update, dia akan menjalankan public function mount, kemudian ada public function update, kemudian ada public function render juga. Untuk public function index, ketika dia menjalankan pinjaman indeks, dia akan menjalankan public function delete, kemudian ada public function render juga, dia akan menjalankan. Mungkin liviernya udah cukup sekian. Kita lanjut ke dalam tampilan routersnya, viewsnya. Ya, ini aja sebagai bawaan. Untuk login blade-nya juga kita gunakan di sini. Untuk halamannya kita menggunakan HTML biasa dan Bootstrap. Kemudian untuk file register juga sama, kita menggunakan HTML dan Bootstrap. Untuk tampilan layoutnya kita menggunakan di sini. Untuk tampilan layoutnya, untuk navigasinya kita menggunakan di sini. Untuk liviernya kita langsung masuk ke dalam liviernya. Di mana livier di sini ada anggota yang pertama. Untuk tampilan di sini ada div class, tanggal kota, div class ini hanya struktur menurut saya HTML biasa saja, tidak ada bedanya, hanya mungkin kita jalannya menggunakan div aja sih. Kemudian sini ada anggota edit juga, hampir sama dengan create, kemudian ada index, kemudian ada create, edit, index juga untuk buku, kemudian ada kategori index, kategori create, kemudian kategori edit, kemudian ada create, blade, edit, index juga. Mungkin ini hampir sama semuanya ya, untuk rak juga sama semuanya. Kemudian di sini ada dashboard ini, untuk tampilan dashboardnya apa aja. Untuk welcome hanya welcome biasa aja sih. PHP-nya juga hampir sama semuanya, biasa saja. Kita hanya menggunakan livier berapa ketika kita menjalankan rak index, rak create, rak edit, semuanya hampir sama. Bedanya hanya penamanya saja, profil, buka create, edit, kategori, kategori create. Untuk mungkin kalau dari saya sih penjelasan struktur web coding ini seperti itu saja. Aku kembalikan ke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.